USI TV, kali ini bareng aku Nauza, pastinya di Sapa Kampus. Kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber dari ilmu sejarah. Mungkin Bapak bisa diperkenalkan dirinya, Pak? Baik, terima kasih Sobat USI TV dan juga Saudara Nauza. Saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Safrudin Pohan, SH MSI. Sehari-hari sebagai dosen pengajar di jurnalisme sejarah dan juga di FISIP. Kali ini saya membawa rombongan dan membawa juga salah satu mahasiswa saya dari ilmu sejarah. Halo, saya Nadia, mahasiswi Pak Pohan dari ilmu sejarah. Ya, sebelumnya kabar baik ya Pak? Oh, baik, Nadia. baik. Jadi kita mendengar tentang jurnalisme sejarah Pak. Kalau kita misalnya cari di Google nih, jurnalisme sejarah, yang bakal keluar itu tentang sejarah jurnalistik gitu. Jadi mungkin untuk langsung aja nih, Bapak mungkin bisa jelasin sekilas tentang apa sih itu jurnalisme sejarah? Iya, perkataan jurnalisme sendiri sering dipertukarkan dengan jurnalistik ya. Itu sebenarnya sebuah gejala bahasa atau katakan secara etimologi kalau dalam bahasa Belanda itu namanya jurnalistik ya, tapi kalau bahasa Inggris journalism. Jadi jurnalistik dan jurnalisme pada dasarnya sama, tinggal ditambahkan tadi jurnalisme sejarah, itu yang ada di dalam kurikulum kita, jurnalisme sejarah. Jadi bukan sejarah jurnalisme ya, tapi jurnalisme sejarah itu artinya adalah yang mau kita stressingkan adalah tentang konten sejarah yang ditulis secara jurnalistik gitu ya, kira-kira begitulah dia. Jadi sepertinya Bapak membawakan model kelas yang berbeda nih di kelas ilmu sejarah. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan tentang model seperti apa yang Bapak bawakan di kelas ini, memakai teori siapa gitu Pak? Ya, yang pertama-tama saya mengajar sudah beberapa tahun ya di prodi ilmu sejarah ya, khususnya di mata-mata kuliah jurnalistik. Saya ada 3 mata kuliah dan ini yang ketiga di namanya jurnalisme sejarah. Sebelum ini kegiatan belajar kita tidak sama, ada COVID segala macam kan dulu ya. Dan dulu yang pertama sekali saya mengajar di jurnalisme sejarah ini kita turun ke lapangan ke Brastagi, ada beberapa objek sejarah di sana kan. Tapi kelihatannya agak susah berinteraksi dengan masyarakat karena memang perlu persiapan yang panjang, sehingga kita memotong arus. Yang lebih strategis adalah bagaimana kita menghadirkan konten-konten sejarah dikerjakan secara jurnalistik ya, karena beda sekali yang dikerjakan mereka produk jurnalistik bukan non jurnalistik ya, berarti based on news gitu ya. Jadi sinetron nggak mereka singgung, iklan nggak mereka singgung. Jadi mereka singgung adalah konten-konten jurnalisme, dalam hal ini sejarah gitu, kira-kira begitu. Jadi seperti apa sih yang Bapak perintahkan kepada mereka untuk membuat produk seperti apa seperti itu? Ya, baik sekali pertanyaannya. Hari ini kita berada pada dunia digital, media digital. Pola konsumsi atau cara orang untuk memperoleh informasi, termasuk juga konten sejarah itu sudah tidak sama. Dulu namanya ada istilah broadcasting. Broadcasting itu ada, atau penyiaran begitu ya, itu dulu dapat dikatakan sangat mendominasi, sifatnya masif dan sangat luas begitu ya. Tapi hari ini kita tidak bisa bicara broadcasting seperti konsep lama, tapi narrowcasting. Jadi pesan itu atau program ini dipecah-pecah, bisa nanti ke YouTube, bisa nanti ke Instagram, bisa juga nanti ke mana ya, ke yang lain-lain ya. Jadi banyak sekali, termasuk podcast juga ya. Jadi sehingga mahasiswa kita ini kita persiapkan untuk melihat cara pandang media digital yang lebih terfragmentasi ya. Kalau dulu kan televisi satu semua gitu ya, tapi sekarang tidak. Itu semua ada di televisi, ada di YouTube, ada di Instagram, mungkin ada di media daring. Jadi itulah satu pesan yang kita buat seperti ini, nanti bisa dipecah sampai 5-6 platform media. Jadi mereka kita ajarkan, waktu mereka latar belakang sejarah, tapi prinsip-prinsip jurnalistik, prinsip-prinsip media saya ajarkan di kelas gitu, sehingga mereka tidak terlalu awam dalam melihat kok begini sekarang ya, kok ada istilah narrowcasting, kenapa tidak broadcasting ya, seperti itu ya. Yes, seperti itulah kita memperkenalkan, termasuk di kelas-kelas yang lain yang saya kelola. Memang kebetulan saya basically saya sebagai jurnalis dan juga lama berkecimpung di bidang industri media penyiaran ya, sehingga hal seperti ini menurut saya
ikut mewarnai pola-pola sistem pembelajaran yang tidak itu lagi saja. Jadi ada semacam ice breaking ya, cara-cara kita untuk membuat konten-konten sejarah dengan cara-cara mereka membuat produk. Ada beberapa film, ada 5 kelompok ya, Nadia ya, ada 5 kelompok ya. Mereka terbagi-bagi tergantung spesialisnya, tergantung minat dan bakatnya. Kira-kira begitu. Jadi mereka ini menyasar kepada Medan Heritage ya Pak? Ya, Medan Heritage. Ya, Medan Heritage sendiri adalah mereka yang pilih, itu artinya warisan Medan. Jadi kalau orang membayangkan sejarah itu kemudian membicarakan soal Arca, soal ratusan tahun yang lalu, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh anak milenial sekarang. Nah, misalnya kalau kita pergi ke titik Medan, mereka berjumpa misalnya ada kantor pos misalnya kan, itu adalah saksi sejarah yang bisu, yang tidak mengungkapkan apa-apa kecuali kalau kita bikin narasinya, bikin audiovisualnya, sehingga mereka itu dengan Medan Heritage tadi atau warisan-warisan yang ada di kota Medan khususnya, jadi konten-konten sejarah ini bisa dipahami oleh anak-anak milenial lebih mudah lagi, saya kira. Oke, tadi kita sudah mendengar penjelasan sekelabat tentang apa itu jurnalisme sejarah. Kita langsung saja bertanya kepada Nadia yang beberapa waktu lalu udah membuat sebuah produk jurnalistik yang bertempat di Museum Chong Afi. Mungkin Nadia bisa menjelaskan tentang Museum Chong Afi, karena kelompok Nadia sendiri membuat produk jurnalistik dari Heritage Medan, yaitu Museum Chong Afi. Dari liputan kami di Museum Chong Afi itu sendiri Kak, kami jadi mengetahui biografi dari Chong Afi ini yang memiliki peran penting pada masa kolonial Belanda lah ya. Beliau juga seorang tokoh dalam pembangunan kota Medan ini. Mungkin selanjutnya gimana sih proses liputan waktu ke Museum Chong Afi? Mungkin bisa diceritain prosesnya. Setiap proses produksi pasti ada tantangan dan hambatan. Di tantangan itu sendiri, dari tugas itu sendiri, gimana kami merasa men-challenge diri kami sendiri karena kami belum pernah kepikiran untuk membuat suatu produk ini. Belum pernah kepikiran sama sekali untuk membuat produk ini. Untuk hambatannya dalam proses produksi, sebenarnya menyatukan chemistry dalam kelompok ya, karena kami memiliki ide-ide yang berbagai macam, dan itu jadi suatu pelajaran untuk kami juga sih dalam pembuatan proses produksinya. Berarti ini tentang Museum Chong Afi, kelompok Nadia sendiri yang memilih, atau itu merupakan dapat jatah dari Pak Pohan untuk meliput Museum Chong Afi gitu? Kami menentukan sendiri, kami akan meliput Museum Chong Afi. Oke, ke Bapak, tapi sebelumnya Bapak, apakah ada membatasi produk seperti apa yang harusnya mereka buat mengenai liputan tentang Medan Heritage, Pak? Ya, dalam hal ini kita tetap terikat kepada model kurikulum yang ada di Universitas Sumatera Utara sesuai peraturan rektor. Jadi kita tidak boleh keluar dari sana juga. Jadi salah satu metode pembelajaran yaitu student based learning. Student based learning itu artinya pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Kita hanya melontarkan konseptual, melontarkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran teoritiknya ya, domainnya ke sana, tapi dalam hal mengeksekusi, dalam hal bahkan memilih lokasi itu mereka sendiri. Jadi berbasis pada mahasiswa, peserta didik. Jadi sehingga kita hanya sebagai motivator dan juga fasilitator seperti itu. Termasuk dengan Pak Ihsan Mulyadi yang kami berkolaborasi di sini adalah jadi dua kelas ini berjalan secara paralel. Kelas yang teoritik atau konseptual itu adanya di Fakultas Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) di Prodi Sejarah. Sana kita mengantarkan pemahaman teoritiknya, konsep-konsep, tapi kemudian setelah itu mereka kita bawa ke sini. Jadi antara teori, antara abstraksi dan juga dengan konsepsi itu menjadi satu. Jadi, sehingga disinilah wujud dari apa yang diteorikan itu, apa yang dibicarakan di kelas, ya wujudnya di sini, bagaimana kamera bekerja, bagaimana prinsip-prinsip sinematografi, dan juga prinsip-prinsip berbicara yang baik. Pokoknya
sehingga dapat merebut hati konsumen gitu ya, atau hati pada masyarakat atau publik seperti itu. Jadi Pak, mungkin bisa dijelaskan urgensi dari jurnalisme sejarah ini apa Pak gitu? Iya, itu pertanyaan yang sangat baik sekali Nauza ya, karena kita melihat bangsa ini perlu dicerahkan, perlu diberikan literasi tentang sejarah. Sejarah itu menunjukkan keadaan kita masa lampau, sudah sampai di mana kita, atau bagaimana generasi-generasi yang lalu ya, yang sudah mungkin 200-an tahun dan seterusnya, itu bisa membuat tadi kayak Chong Afi atau membuat berbagai macam monumen-monumen banyak di Medan ini, sangat layak untuk dijadikan konten-konten sejarah, dan kita sajikan dengan gaya-gaya populer, dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan juga, termasuk dalam hal ini adalah media digital yang sangat-sangat terfragmentasi tadi itu, sehingga mereka dapat mengikuti konten sejarah dengan berbagai macam platform media ya, seperti itu. Ya. Ketika Nadia pergi ke Museum Chong Afi untuk melakukan peliputan, itu bagaimana proses untuk mendapatkan informasi tentang Museum Chong Afi itu sendiri gitu? Ketika kami datang ke Museum Chong Afi itu, sudah ada tour guide yang mau menjelaskan bagian-bagian dari museum tersebut, membuat kami lebih gampang mencari informasi ya Kak untuk pembuatan produk jurnalistik kami. Jadi kemarin itu kalau tentang narasumbernya apakah punya narasumber tertentu untuk mengorek informasi mengenai Museum Chong Afi? Kebetulan Kami memiliki dosen yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan mengenai tentang Museum Chong Afi. Jadi kami memilih narasumber melalui dosen dari Prodi Ilmu Sejarah. Kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kita sudah mendengar tentang apa itu jurnalisme sejarah, kemudian teori sampai proses pembuatan produk jurnalisme sejarah itu sendiri. Kita langsung saja mendengar apa sih harapan yang ingin Bapak capai dengan mengadakan kelas jurnalisme sejarah dengan model seperti ini gitu Pak. Ya, pertanyaannya sungguh sangat bagus sekali dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah kita memindahkan ruang kelas itu ke dalam media. Jadi ruang-ruang kelas itu kita pindahkan secara kreatif tanpa mengurangi substansi yang mereka pelajari, sehingga mereka bisa ada di lapangan. Jadi kelas-kelas itu nanti akan bisa dinikmati oleh masyarakat melalui kanal YouTube, dalam ini USU TV ya, dan juga ada Instagram ya. Jadi kita pindahkan kelas-kelas supaya ada pengetahuan masyarakat juga, hal-hal yang berkaitan dengan satu tentang USU sendiri, yang keduanya adalah tentang prodi sejarah tempat mereka belajar, yang ketiganya adalah tentang kontennya itu sendiri. Karena bagaimanapun generasi sudah bertukar jauh ya dengan anak sekarang yang tidak mengerti sama sekali atau mungkin tidak mau tahu. Ya, kita coba untuk melihat ini dengan pendekatan media yang sangat populer, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin dari Nadia sendiri tentang harapan yang ingin dicapai setelah melakukan pembuatan produk jurnalisme sejarah, mungkin harapannya untuk orang banyak ataupun untuk diri Nadia sendiri gitu. Harapannya agar semua orang mengetahui tentang Medan Heritage, khususnya Museum Chong Afi, dan agar semua teman-teman harus mengetahui bahwa sejarah itu tidak membosankan itu, dan harapannya semoga orang lain akan melakukan lagi produk jurnalistik seperti yang kami buat. Setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Pohan dan Nadia tentang jurnalisme sejarah, dapat saya simpulkan kalau belajar sejarah itu nggak membosankan. Kalau di pikiran setiap orang sejarah itu boring, Pak Pohan dengan kelasnya hadir untuk mematahkan stereotip seperti itu. Nah Sobat USU TV, sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita pada kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Sapa Kampus setiap hari Jumat, lalu follow Instagram USU TV dan subscribe channel YouTube USU TV Official. Sampai jumpa. Makasih Pak. Makasih. Oke,